Nama saya Erwin. Nama saya Jessica Anggraini. Pada hari ini kami berdua akan mempresentasikan tentang work with instructor untuk tugas project kami, yaitu tugas manajemen project. Saya akan menjelaskan WBS. Pada prinsipnya, WBS adalah pemecahan atau pembagian pekerjaan ke dalam bagian yang lebih kecil. Alasan perlunya WBS adalah: satu, pengembangan WBS di awal project life cycle memungkinkan diperolehnya pengertian cangkupan proyek dengan jelas. Dan proses pengembangan WBS ini membantu semua anggota untuk lebih mengerti tentang proyek selama tahap awal. Yang kedua, WBS membantu dalam pengawasan dan peramalan biaya, jadwal, dan informasi mengenai produktivitas yang meyakinkan anggota manajemen proyek sebagai dasar untuk membuat perundingan. Manfaat WBS sendiri adalah: satu, mengurangi kompleksitas. Yang kedua, fasilitas penjadwalan dan pengendalian. Yang ketiga, estimasi biaya. Yang keempat, penyusunan anggaran. Yang kelima, perencanaan manajemen risiko. Yang keenam, risk management planning. Dan yang terakhir, identifikasi aktivitas. Berikut adalah tahapan tentang WBS. 1. Planning. Tahapan perencanaan adalah proses dasar memahami mengapa sistem informasi harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan membangun sistem tersebut. Perencanaan memiliki dua langkah, yaitu: satu, selama inisiasi proyek, nilai bisnis sistem untuk organisasi diidentifikasikan. Bagaimana hal itu menurunkan biaya atau meningkatkan pendapatan? Sebagian besar ide untuk sistem baru datang dari luar sistem informasi dalam bentuk permintaan sistem. Permintaan sistem menyajikan ringkasan singkat kebutuhan bisnis dan menjelaskan bagaimana sebuah sistem yang mendukung kebutuhan akan menciptakan nilai bisnis. Departemen Sistem Informasi bekerja sama dengan orang atau departemen lainnya. Yang kedua, setelah proyek disetujui, kemudian memasuki manajemen proyek. Selama manajemen proyek, manajer proyek menciptakan sebuah rencana kerja, menentukan staf proyek, dan menggunakan teknik-teknik untuk membantu kontrol tim proyek dan mengarahkan proyek melalui seluruh tahapan SDLC. Hasil yang akan diserahkan untuk manajemen proyek adalah rencana proyek, yang menjelaskan bagaimana tim proyek akan mengembangkan sistem. Tahapan kedua WBS adalah analisis. Analisis sistem adalah mendefinisikan kebutuhan atau persyaratan terkait sistem yang akan dikembangkan. Pada fase ini menjawab pertanyaan: siapa pengguna sistem, apa yang sistem akan lakukan, kapan dan di mana sistem akan diterapkan. Dengan cara menganalisis sistem yang sedang berjalan, mencari celah-celah perbaikan, dan membangun konsep untuk sistem yang baru. Ada 3 tahapan dalam fase analisis ini, antara lain: 1. Membuat strategi analisis untuk mendamping usaha-usaha yang akan dilakukan tim proyek. Yang kedua, mengumpulkan persyaratan atau kebutuhan untuk membuat konsep sistem. Konsep sistem digunakan untuk dasar pembuatan analisis model bisnis. Yang ketiga, analisis. Konsep sistem dan model bisnis dikombinasikan untuk membuat proposal sistem. Proposal ini akan diajukan kepada pihak yang memutuskan apakah proyek ini diteruskan atau tidak. Tahap desain memutuskan bagaimana sistem akan beroperasi dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan infrastruktur, antarmuka pengguna, formulir, dan laporan, serta program khusus, database, dan file yang akan dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan ketiga dari WBL, yaitu desain.
Tahapan desain memutuskan bagaimana sistem akan beroperasi dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan infrastruktur. Antarmuka pengguna, formulir dan laporan, dan program khusus, database, dan file yang dibutuhkan. Dalam tahap desain memiliki 4 langkah. Yang pertama, strategi desain pertama kali dibuat ini menjelaskan apakah sistem tersebut akan dibuat oleh programmer perusahaan sendiri, apakah sistem akan outsourcing ke perusahaan lain, atau apakah perusahaan akan membeli dari paket perangkat lunak. Yang kedua, mengarah pada pengembangan desain infrastruktur dasar untuk sistem yang menggambarkan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang akan digunakan. Di banyak kasus, sistem akan menambah atau mengubah infrastruktur yang sudah ada di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, spesifikasi database dan file yang dikembangkan mendefinisikan dengan tepat data apa yang akan disimpan dan di mana mereka akan disimpan. Yang keempat, tim analisis mengembangkan rancangan atau desain program yang mendefinisikan program yang harus ditulis dan apa yang akan tiap program itu harus dilakukan. Selanjutnya tahap keempat yaitu implementasi. Tahap implementasi di mana sistem ini dibangun. Implementasi adalah fase yang biasanya mendapatkan perhatian yang besar dari sebuah perusahaan, karena kebaikan sistem ini adalah bagian yang paling lama dan yang paling mahal dari sebuah proses penggunaan sebuah sistem di dalam perusahaan. Dalam fase implementasi terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada sistem konstruksi, adalah merupakan langkah awal dari sebuah implementasi. Sistem ini dibangun dan diuji untuk memastikan ia bekerja seperti yang telah dirancang, karena biaya untuk perbaikan biasanya lebih mahal dan pengujian adalah salah satu langkah yang paling penting dalam implementasi. Banyak organisasi memberikan lebih banyak waktu untuk melakukan sebuah implementasi sebuah sistem dan merancang program. Yang kedua, sistem ini diinstalisasi. Instalisasi adalah sebuah proses di mana sistem yang lama diinstal menjadi sistem yang baru yang telah dirancang sebelumnya. Yang tahap ketiga ada tim analisis menetapkan rencana support untuk sistem. Selanjutnya tahapan terakhir dalam work with down structure yaitu maintenance. Maintenance sendiri yaitu melakukan perbaikan yang diperlukan serta mengurangi tindakan kesalahan yang mungkin terjadi dan menjaga setiap tindakan yang dilakukan oleh dalam perancangan sistem. Demikian presentasi kami tentang work breakdown structure. Dan terima kasih kepada dosen kami, Bapak Steve Haryanto, selaku dosen manajemen proyek kami. Terima kasih.